Selamat sore, perkenalkan nama lengkap saya Francis Kristimu, Prodi PJKR semester 8 akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Pengembangan Model Latihan Syuting dalam Permainan Sepak Bola Siswa Ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Goleba Barat. Yang pertama, latar belakang penelitian. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Keolahragaan nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga. Para guru pendidikan jasmani diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar dapat mencapai suatu keberhasilan dalam mengajar dan melatih. Penguasaan suatu metode mengajar dan melatih oleh seorang guru atau pelatih sangat penting dalam meningkatkan prestasi olahraga yang diharapkan. Keberhasilan guru dalam mengajar akan membawa dampak positif terhadap prestasi. Untuk meraih prestasi yang tinggi, perlu dilaksanakan sebagai langkah dalam mencapai prestasi antara lain dengan meningkatkan metode latihan serta memperbaiki sarana dan prasarana. Permainan sepak bola adalah cabang olahraga yang menggunakan bola, umumnya terbuat dari bahan kulit dan dimainkan oleh dua tim yang masing-masing beranggotakan 11 orang pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Tujuan permainan sepak bola adalah memasukkan bola ke gawang lawan. Tim yang berhasil mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan menjadi pemenangnya. Permainan sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga permainan yang sangat diminati oleh berbagai lapisan masyarakat. Latihan adalah suatu proses penyempurnaan kualitas atlet secara sadar untuk mencapai prestasi maksimal dengan diberi beban fisik dan mental secara teratur, terarah, bertahap, meningkat dan berulang-ulang waktunya. Apabila hal ini dikaitkan permainan sepak bola terutama dalam hal latihan syuting, teori di atas harus benar-benar dipahami dan diperhatikan agar tujuan latihan ini diberikan dapat mencapai hasil maksimal, yang mana hal tersebut dapat diketahui dengan kemampuan permainan mengaplikasikannya dengan pertandingan. Latihan syuting dalam sebuah latihan bertujuan untuk lebih mengasah kemampuan pemain dalam hal mencetak gol. Hal ini juga akan melatih suatu kebiasaan untuk memanfaatkan peluang dan mencetak gol dan menghasilkan kemenangan. Pada awal setiap latihan, alangkah baiknya bila diberikan kesempatan untuk berlatih menendang pada saat pemain selama beberapa menit pada saat para pemain mengadakan pemanasan. Pelatih diharapkan lebih berwawasan dan berpengalaman dalam memberikan metode latihan agar nantinya suatu tim dalam permainan atau pertandingan akan mencapai tujuan yang akan diinginkan. Berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan SMP Negeri 1 Goleba Barat terhadap siswa ekstrakurikuler sepak bola SMP Negeri 1 Goleba Barat menunjukkan bahwa perlu dikembangkan model latihan syuting untuk mengembangkan lagi skill dan memperbaiki teknik syuting untuk lebih baik. Hal ini muncul setelah peneliti melakukan observasi lapangan saat melakukan latihan sepak bola dari beberapa teknik dasar sepak bola, keterampilan syuting sepak bola siswa ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Goleba Barat, kurang perhatikan teknik dan prinsip syuting yang harus dimiliki oleh siswa ekstrakurikuler sepak bola. Permasalahan-permasalahan ditemukan seperti dalam hal pemahaman para siswa terhadap bentuk latihan yang tepat dan efektif untuk dipergunakan dalam melatih keterampilan teknik dasar syuting dalam permainan sepak bola. Saat melakukan syuting, siswa sudah bisa melakukannya, tetapi masih kurang akurasi atau ketepatan bola sesuai dengan target. Bentuk latihan dilakukan terutama saat melatih kemampuan syuting jarang sekali diberi oleh seorang pelatih, kalaupun diberikan itu hanya model latihan syuting yang sederhana dengan sedikit variasi. Contohnya saat melakukan latihan syuting sepak bola, siswa hanya melakukan syuting bola diam yang berhadapan dengan penjaga gawang. Kemudian pelaksanaan metode latihan syuting tidak dilakukan secara efektif dan kompleks. Jarang sekali siswa ekstrakurikuler baik secara individu atau tim diberi latihan khusus dari bentuk-bentuk latihan syuting dan variasinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari pemain sepak bola belum dicapai secara maksimal. Berdasarkan uraian dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul Pengembangan Model Latihan Syuting dalam Permainan Sepak Bola Ekstrakurikuler Sepak Bola Negeri 1 Goleba Barat. Rumusan masalah:
Yang pertama, bagaimanakah mendesain pengembangan model latihan syuting dalam permainan sepak bola siswa ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Goleba Barat. Yang kedua, bagaimanakah kelayakan penggunaan produk model latihan syuting dalam permainan sepak bola siswa ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Goleba Barat. Tujuan pengembangan, yang pertama, menjelaskan cara mendesain model latihan syuting dalam permainan sepak bola siswa ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Goleba Barat. Yang kedua, mengetahui kelayakan penggunaan produk model latihan syuting dalam permainan sepak bola siswa ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Goleba Barat. Spesifikasi produk yang dikembangkan. Pengembangan model latihan syuting sepak bola ini mengacu pada beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan model latihan sepak bola dapat membantu dan mempermudah siswa ekstrakurikuler Sekolah Menengah Pertama Goleba Barat dalam memahami permainan sepak bola teknik syuting. Yang kedua, dengan menggunakan model latihan syuting dapat meningkatkan semangat dan pengetahuan siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepak bola. Keterbatasan keterbatasan pengembangan. Adapun keterbatasan dalam penelitian pengembangan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan model latihan syuting sepak bola siswa ekstrakurikuler ini hanya sampai pada tahap uji coba terbatas. Yang kedua, pengembangan model latihan syuting sepak bola untuk siswa ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Goleba Barat sehingga produk hasil pengembangan hanya diperuntukkan bagi siswa-siswa ekstrakurikuler SMP Negeri 1 Goleba Barat. Yang ketiga, pengembangan ini hanya difokuskan pada model latihan syuting sepak bola. Kerangka berpikir, pengembangan sepak bola pada saat ini menjadikan kita sebagai pelatih, atlet menjadi lebih terpacu dalam pengembangan dan meneliti pengembangan sepak bola itu sendiri. Dalam hal ini, peneliti menganalisis berbagai model variasi syuting sepak bola sebagai acuan untuk mengembangkan berbagai latihan khususnya syuting sepak bola ada di SMP Negeri 1 Goleba Barat. Variasi latihan ini akan dianalisis dan divalidasi oleh pakar sepak bola, digunakan sebagai model latihan sepak bola. Selain dari segi efektif dan efisiennya, model latihan ini menjadi suatu latihan pengembangan variasi latihan sepak bola yang baru. Model latihan ini menjadi salah satu sumbangsi penelitian terhadap perkembangan sepak bola dewasa ini. Jenis dan mode penelitian pengembangan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan research and development untuk menghasilkan atau menciptakan suatu model latihan syuting dalam permainan sepak bola. Penelitian pengembangan bertujuan untuk melakukan pengembangan sebuah program, model, teori dan atau kebijakan yang dapat menggambarkan suatu produk. Model penelitian pengembangan ini mengadopsi langkah-langkah model penelitian dan pengembangan R&D yang dikembangkan oleh Sugiono pada level 3. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan sebuah produk berupa model latihan syuting. Prosedur pengembangan dalam penelitian ini mengikuti model pengembangan menurut Sugiono yang dimodifikasi oleh TAPO 2017 halaman 97. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian dan pengembangan research and development level 3, yaitu penelitian dan pengembangan produk telah ada. Pengembangan dalam penelitian ini berfokus pada pembuatan produk sehingga langkah-langkah penelitian disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan keadaan di lapangan menjadi 7 langkah, yaitu yang pertama, penelitian produk yang telah ada. Yang kedua, perencanaan pengembangan produk. Yang ketiga, pengujian internal desain 1. Yang keempat, revisi desain produk awal 1. Yang kelima, pengujian internal desain 2. Yang keenam, revisi desain produk awal 2. Yang ketujuh, produk akhir. Terima kasih.